bersihkan jiwa kita daripada dengki, jernihkan daripada iri, keluarkan penyakit permusuhan, percekcokan dari dalam jiwa kita. Maafkanlah orang-orang yang pernah melakukan kezaliman kepada kita. Sambunglah tali silaturahmi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Bersabarlah terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Masya Allah. Bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sadar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Kali ini kita sudah berada di Ramadan yang keempat. Kita menjalankan ibadah puasa. Dan menjelang berbuka ini kita akan berbincang-bincang seputar yaitu Ramadan merupakan bulan perbaikan diri. Nah, maka kita akan membahasnya bersama guru kita, yaitu Ustadz Darmansyah SPDI. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah. Semoga Ustadz juga diberikan kesehatan. Amin ya rabbal dan alamin. sekeluarga, dan diberikan kesuksesan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ya baik Ustadz, kira-kira bentuk apa saja sebagai perbaikan diri di bulan suci Ramadan yang terbaik untuk kita lakukan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Ramadan dan kesempatan memperbaiki diri untuk kita adalah yang pertama yang harus kita perbaiki adalah mungkin selama ini jamaah kita kurang ataupun memakmurkan masjid ini kurang. Dengan datangnya bulan ini, mari bersama-sama kita memakmurkan masjid. Sesuai dengan tupoksi saya juga sebagai dai perbatasan, diberikan amanah dari Dinas Islam Aceh untuk tugas di daerah-daerah terpencil dan di perbatasan dengan non-muslim. Ada satu kanun Aceh nomor 11 tahun 2002 yang telah disahkan oleh gubernur kala itu Bapak Abdullah Putih, yaitu tentang pelaksanaan syariat Islam di bidang akidah, ibadah dan syiar Islam. Di dalam pasal 9 ayat kedua dijelaskan di situ, setiap pimpinan kampung atau kepala desa diwajibkan untuk memakmurkan masjid untuk melaksanakan salat secara berjamaah. Kemudian sesuai juga dengan instruksi Bapak Bupati Aceh Tenggara nomor 18 tahun 2025, yaitu instruksi beliau itu salah satunya adalah mari bersama-sama masyarakat Aceh Tenggara untuk melaksanakan atau memakmurkan masjid dengan cara melaksanakan salat secara berjamaah. Kenapa? Karena di dalam bulan ini adalah kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita. Salah satunya adalah mungkin kebiasaan kita selama ini tidak memakmurkan masjid. Dengan datangnya bulan yang mulia ini kita bersama-sama untuk memakmurkan masjid. Apa sebab? Karena salah satu orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah salah satu yang mendapat naungan di akhirat kelak nanti. Masya Allah. Kemudian yang kedua yang harus kita perbaiki dalam bulan ini adalah misalnya membaca Al-Quran. Nah, kita kadang-kadang dalam bulan-bulan 11 bulan belakangan ini kita kan jarang baca Al-Quran. Dengan datangnya bulan Ramadan ini, mari bersama-sama saya mengajak kepada kita semuanya untuk banyak-banyak membaca Al-Quran dan menghatamkan Al-Quran dalam bulan yang mulia ini. Karena di dalam bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran kepada kita sebagai petunjuk dan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Allah telah menurunkan Al-Quran kepada kita sebanyak 114 surah, 6.666 ayat, ditambah lagi 112 kalimah basmalah di awal-awal surah.
Itu semuanya Allah turunkan adalah sebagai pedoman dan petunjuk kepada kita umat manusia ini. Bahkan di awal-awal surah Al-Baqarah Allah jelaskan di situ, itu kitab tidak ada keraguannya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Itu makanya di dalam bulan ini adalah kesempatan kita yang terbaik untuk memperbaiki diri. Yang pertama tadi adalah memakmurkan masjid. Yang kedua adalah membiasakan membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran, sehingga nanti pasca Ramadan ini kita sudah terbiasa untuk melakukan memakmurkan masjid, melaksanakan salat secara berjamaah, dan membaca Al-Quran. Yang terakhir yang harus kita perbaiki dalam bulan ini adalah mungkin selama ini kita kurang berinfak, kurang bersedekah. Nah, di dalam bulan ini adalah kesempatan kita untuk berinfak, bersedekah kepada saudara-saudara kita. Kalau seandainya Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita pada bulan yang mulia ini, disinilah kesempatan kita untuk membantu saudara-saudara kita, untuk membantu tetangga-tetangga kita, jiran-jiran kita. Karena Nabi mengatakan di dalam sebuah hadis, barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia berhak mendapatkan pahalanya dan tidak dikurangi sedikit pun pahala orang itu, kata Rasulullah. Masya Allah. Bahkan Nabi mengatakan di dalam hadis yang lain, barang siapa yang memberikan bukaan puasa kepada orang yang berpuasa dari harta yang halal, maka malaikat mendoakannya di jam-jam bulan Ramadan, dan malaikat Jibril pun mendoakannya pada malam Lailatul Qadar. Masya Allah, luar biasa. Kemudian Nabi juga mengatakan di dalam hadis yang lain, apa kata beliau? Barang siapa yang mempunyai harta benda, hendaklah ia bersedekah dengan harta bendanya. Yang kedua, barang siapa yang mempunyai ilmu pengetahuan, hendaklah ia bersedekah dengan ilmu pengetahuannya. Yang ketiga, kata Rasulullah, barang siapa yang mempunyai kekuatan tenaga, hendaklah ia bersedekah dengan kekuatan tangannya, kata Rasulullah. Ini yang harus kita lakukan, perbaikan diri dalam bulan ini. Yang pertama tadi adalah memakmurkan masjid. Yang kedua, banyak membaca Al-Quran atau menghatamkan Al-Quran. Yang ketiga, berinfak atau bersedekah, supaya saudara-saudaraku pasca Ramadan nanti kita sudah terbiasa untuk melakukan perbaikan ini. Masya Allah, luar biasa sekali Ustaz. Nah, jadi Ustadz kita tadi sudah menjelaskan apa yang harus kita lakukan menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan untuk melatih diri kita agar istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk masalah infak tadi Ustaz ya. Ternyata infak itu tidak mesti uang. Ya. Ternyata banyak yang bisa kita infakkan sesuai dengan kemampuan kita. Ya baik Ustadz, mungkin Ustadz menyampaikan pesan-pesan untuk jamaah dimanapun berada yang melihat tayangan ini agar bisa terus istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin harapan saya kepada kita semuanya, terkhusus kepada sahabat-sahabat saya dakwah Agara, kemudian para pemirsa dimanapun Anda berada, yang pertama, marilah bersama-sama kita memaksimalkan ibadah kita, ibadah wajib dan sunnah kita dalam bulan ini kita tingkatkan. Dan kita tingkatkan juga akhlak yang sangat mulia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah fokus meningkatkan ketakwaan kepada Allah melalui salat 5 waktu sehari semalam secara berjamaah, kemudian melaksanakan salat tarawih, membaca Al-Quran, kemudian berinfak atau bersedekah, dan menjaga lisan kita daripada ghibah. Betul. Kemudian selanjutnya harapan saya kepada kita semuanya, karena ini adalah bulan yang mulia, bulan yang baik, mari bersama-sama saya mengajak kepada kita semuanya, bersihkan jiwa kita daripada dengki, jernihkan daripada iri, keluarkan penyakit permusuhan, percekcokan dari dalam jiwa kita. Maafkanlah orang-orang yang pernah melakukan kezaliman kepada kita. Sambunglah tali silaturahmi orang-orang yang memutuskan tali silaturahmi dengan kita. Berilah orang yang tidak pernah memberi kepada kita. Bersabarlah terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita. Masya Allah. Kemudian yang terakhir, saya mengharapkan juga yang pertama ucapan terima kasih kepada
Ketua Sahabat Dakwah Agara Ustaz Sahdari Ya Ustaz. yang telah memberikan kepercayaan kepada saya pada hari keempat ini untuk menyampaikan kultum secara singkat. Kalau ada kesalahan, saya mohon maaf. Maklumlah, saya pun masih dalam keadaan belajar. Kalau kita tengok umur pun mungkin dalam masih setahun jagung, Masya Allah. darah pun masih setampuk pinang. Masya Allah. Kalaulah pedang melukai tubuh, Cakep. pasti ada harapan sembuh. Cakep. Kalaulah lidah melukai hati, Cakep. kemana obat hendak dicari. Masya Allah. Tiadalah laut yang tiada berombak, ombaknya itulah menjadi hiasan. Cakep. Tiadalah gading yang tiada retak, retaknya itulah menjadi ukiran. Masya Tiadalah manusia yang tidak bersalah, salahnya itulah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, banyak sekali ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya sehingga bukan hanya di Ramadan ini kita beribadah, selesai pun nanti Ramadan, nilai-nilai Ramadan tetap kita jalankan dengan mengamalkan apa yang telah disampaikan oleh guru kita. Mungkin inilah pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan bagi sahabat jamaah dimanapun berada, jika ada pertanyaan seperti biasa, silahkan tanyakan di kolom komentar. Insya Allah di video berikutnya kita akan memberikan jawabannya insya Allah. Insya Allah kita jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita